Jumat dulu belum ada. Saya ulangi, Jumat dulu belum ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, nama Jumat itu tidak ada. Orang-orang yang hidup di era Nabi, sebelum Nabi dilahirkan, saat Nabi dilahirkan, tumbuh berkembang, itu menamai hari-hari yang berlangsung dalam kegiatan mereka dengan nama-nama hitungan hari. Contoh, hari pertama mereka beri nama dengan Yaumul Ahad. Al-Ahad, ada alif lamnya. Beda antara ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Jadi ada wahid, ada ahad, ada al-ahad, beda. Kalau wahid satu, tapi ada yang kedua. Kalau ingin menjadikan satu saja dengan kata wahid mesti disifati. Misal, Allah misalnya kan, kita ingin sifati dengan sifat yang esa, tapi ingin dilekatkan dengan kata wahid. Wahidnya nggak boleh berdiri sendiri. Mesti diturunkan namanya, lekatkan dengan kata wahid. Maka turun ayat, wa ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau kita ingin jadikan satu-satunya, nggak ada yang lain, maka jadikan katanya dengan nama ahad, tanpa alif lam. Maka turun Quran surah 112, Qul huwallahu ahad. Satu-satunya, tidak ada duanya. Tapi kalau kita ingin katakan ini satu yang spesial, tapi nanti ada yang berikutnya, tambahkan alif lam, maka menjadi al-ahad. Yaumul ahad, hari yang pertama. Kedua, mereka beri nama dengan Yaumul Isnain, hari yang kedua. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Dulu hari pertama pun yang kita kenal itu Ahad, Yaumul Ahad. Setelah kedatangan Portugis tahun 1511, datang Portugis lewat Selat Malaka, maka diperkenalkanlah nama Minggu dari kata Domingo. Nanti lain waktu kita bahas ya, supaya tidak terlampau lama di pembahasan itu. Ahad, Al-Ahad, kemudian Isnin, hari ketiga diberi nama dengan Yaumul Thulatha dari kata Thalathah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Selasa. Keempat, Yaumul Arbi'ah dari kata Arba'ah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Rabu. Kelima, Yaumul Khamis dari kata Khamsah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Kamis. Keenam, itu tidak menggunakan bilangan lagi. Kalau mau konsisten harusnya Yaumus Sittah atau Yaumus Sadis. Hari ketujuhnya balik ke bilangan lagi, Yaumus Sabt dari kata Sab'ah. Disingkat jadi Sabat, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Yang keenam, itu mereka beri nama dengan Yaumul Arubah. Hari apa? Yaumul Arubah. Kenapa diberi nama dengan Yaumul Arubah? Satu, mereka lihat Yahudi punya kumpul-kumpul Sabtu. Nasrani punya kumpul-kumpul Yaumul Ahad, Minggu. Maka orang Arab pada masa itu membuat kesepakatan, kumpul di parlemen mereka, yang nanti umrah atau haji, kalau Anda nanti lihat depan Masjidil Haram, depannya ada Zam-Zam yang besar itu, Grand Zam-Zam, ya, hotel besar, di atasnya ada jam. Samping sebelah kiri dari situ, itu nyebrang sedikit ada hotel Hilton yang lama, yang warnanya kayak krem merah itu ya. Nah itu di Hotel Hilton, kalau naik ke atas sedikit, eskalator sedikit naik, belok ke kanan, itu ada musalla, itu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Depannya persis ada tempat wudhu, ada toilet, depannya lagi, nah itulah parlemen Quraisy ada di situ. Kumpulnya di situ. Maka mereka rapat, mereka gambarkan kita mesti punya hari kumpul-kumpul untuk membanggakan diri sebagai bagian dari orang Arab. Untuk menjalin persatuan dan kasih sayang, maka diberi nama Yaumul Arubah atau Yaumur Rahmah. Hari kumpul-kumpul, hari berbangga diri sebagai orang Arab, hari saling memperhatikan. Maka sepakat mereka, kalau weekend Yaumul Arubah ini kumpul, dipilihlah pusat-pusat hiburan. Diberi nama dengan aswaq.
Suq Uqadh, Suq Dumatul Jandal. Dan pusat hiburan yang paling elit itu terletak di Jabal Qubais. Ini saya kalau ilustrasikan takutnya nggak terlalu terlihat ya. Saya coba gambarkan, mau nggak saya tuliskan begini tuh ya, supaya tahu petanya ya. Bismillah. Maaf saya berdiri ya. Izin start. Oke. Belakang kelihatan ini? Huh? Nah, iya memang belum saya tulis kan. Nanti kalau saya tulis baru kelihatan ya. Itu ada screen nanti ya, dilihat saja. Saya gambarkan dari sini saja. Ini yang Zamzam, Grand Zamzam maksudnya, hotel besar. Ini atasnya ada jam besar itu ya. Tadi ke sini ada jalan. Ini ada Hotel Hilton di sini. Ini yang depannya ini nanti ada toilet, tempat wudhu. Ini yang kedua di sini ada kipas angin di atasnya. Ini yang Parlemen Quraisy yang ini. Samping Grand Zamzam ada hotel lama namanya Sofwa. Samping sininya toilet. Ini ke arah belakang ke Mahbas Al-Jin sini. Termasuk ke arah Jabal Nur, Bukit Cahaya yang ada Gua Hira ya, arahnya dari sini, termasuk Ummul Qura ke sana. Seberang di sini persis Hotel Sofwa, jalan seberangnya ada bukit besar. Yang ada istana raja sekarang di atasnya. Ya, nanti kalau sudah umrah atau haji, teman-teman bisa lihat tuh. Langsung lihat nengok ke samping, ada istana raja, bukit besar begini nih. Ini yang disebut Jabal Qubais namanya. Ini bukit elit. Di atas bukit ini, siapa yang menduduki ada di atasnya, ini menunjukkan dia penguasa jazirahnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumumkan peristiwa Isra Mi'raj, itu naik ke atas bukit ini. Untuk memberikan kesan sekarang akan ada perubahan. Semua orang-orang parlemen kalau mau naik, ngasih pengumuman naiknya ke sini. Sekarang kerajaan Saudi Arabia, kenapa bangun istana di sini? Untuk menunjukkan sebuah pesan bahwa wilayah itu dikuasai, dipimpin oleh dinasti ini. Saudi. Paham sampai sini? Nah ini bukit elit. Bukit elit. Kalau Anda keluar dari sini, ya mau umrah dari Sofwa atau Zamzam, belok kanan ke sini. Nanti di bawah bukit ini, di sini istana, di sini ketika masuk sebelah kanan ada pos security, ada CCTV warna putih satu ke sini. Depannya pintu 26, terus sampai ujung sini, ya. Ini di sini ada kipas angin, saya udah hitung ada 35 kipas angin sampai ujung. Udah saya hitung, kalau nambah 36 berarti nambah 1, ya. Sampai ujung sini. Ini ada gate Nabi. Nabi sholat 2 rakaat di sini sebelum Isra Mi'raj. Sampai ke depan Ka'bah, sholat di sini di kediaman Sayyidah Maimunah. Di sini kemudian Babus Salam. Ya, di balik pintu Babus Salam ada rumahnya Abbas radhiyallahu taala anhu, punya anak yang paling viral, anak bungsunya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tarik garis lurus ke sini, sekitar 200 meter di sini ada satu rumah warna krem, ya, sekarang disamarkan jadi perpustakaan. Inilah Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang ingin saya katakan, tempat kumpul-kumpul akhir pekan yang elit itu paling elit di sini, namanya Jabal Qubais. Jadi kalau kumpulnya di Suq Uqadh, Suq Dumatul Jandal, pusat-pusat hiburan, itu masih kelas biasa. Nanti diseleksi, disaring yang hebat-hebat di setiap distrik itu baru diundang ke sini. Ini persis bukit di atas yang lembah bawahnya ada Ka'bahnya. Ka'bah di sini. Maka di sini akan dipertandingkan 4 golongan utama yang mereka akan bekerja keras dalam sepekan. Jadi ini yang melahirkan konsep jahiliyah, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja keras, hanya untuk berfoya-foya akhir pekan saja. Hanya untuk bertanding, memviralkan, mempopulerkan, dan berfoya-foya, berfantasi di akhir pekan. Itu kebiasaan jahiliyah. Ada 4 golongan. 1, namanya tajir. Apa namanya? Jamaknya tujar. Bu, tajir itu bukan orang kaya. Tajir itu pedagang. Dulu yang kaya itu pedagang. Makanya saking kayanya disebutlah profesinya.
Ini pedagang. Maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Maka golongan tujar ini, mereka keluar dari yaumul ahad sampai yaumul khamis, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipertandingkan jumlah kekayaannya dalam hari pertemuan yaumul arubah di bukit ini. Nanti ada waktu-waktu mereka merantau. Ada ke Syam, sekarang 4 negara. Libanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Ada ke Yaman. Diabadikan kegiatan mereka di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was. Itu golongan 1. Golongan 2, ada syair. Pujangga. Jamaknya syu'ara. Jadi dari daerah-daerah, distrik-distrik. Ini daerah A, daerah B, kecamatan A, kecamatan B, desa A, desa B. Itu para pujangganya selama 5 hari, mereka berusaha mengumpulkan lirik-lirik untuk diseleksi yang paling hebat, nanti akan dipertandingkan di puncak Jabal Qubais ini. Bikin lirik. Nanti cara mereka mengumpulkan lirik dan syair itu diabadikan dalam satu surat dengan namanya, surah ke-26, surah Asy-Syu'ara. Dari ayat 224 sampai akhirnya itu. Ya. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Pernahkah Anda dengar tentang kisah para pujangga di era jahiliyah yang mereka datang ke lembah-lembah mencari inspirasi untuk membawa lirik-lirik saja? Untuk apa? Nanti dipertandingkan di bukit ini. Yang ketiga, ada golongan kahin. Jamaknya kuhan. Dukun. Jadi kalau sekarang ada dukun, itu ketinggalan, telat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada dukun, dan nanti menariknya ketika Quran turun, dukun-dukun itu pada tobat. Ya, dukun-dukun pada tobat. Tapi sebelum Quran turun, tuh dukun tuh viral, strata ketiga di kalangan jahiliyah. Selama 5 hari, dari yaumul ahad sampai yaumul khamis, sampai hari Kamis, itu dukun-dukun kompak membikin mantra-mantra, jimat-jimat. Nanti yang paling efektif dipertandingkan di sini, diangkat jadi pemuka dukun, ya, pimpinan dukun seluruh wilayah Arab. 4, sahir. Tukang sihir, tukang santet. Ini tukang santet sudah ada di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jasanya dipakai baik oleh para pengusaha ataupun para penguasa. Jadi nanti kalau ada pengusaha ingin mengalahkan lawannya, tapi tak bisa secara normal, disewa tukang santet, sahir. Termasuk ketika ingin mengalahkan satu tokoh yang sulit dikalahkan secara normal, disewa tukang sihir. Sehingga nanti turun, terutama 2 surah terakhir, Al-Falaq dan An-Nas. 4 golongan ini yang paling utama berlomba di era jahiliyah. Kumpul di Jabal Qubais. Yang paling kaya jadi golongan penentu. Ini yang punya kebijakan. Pujangga diseleksi nanti ada 7 yang viral. Kalau 7 ini yang menyeleksi namanya An-Nabirah Az-Zibyani. Nanti kalau dia dapat 7 golongan, 7 orang terhebat, maka puisinya, syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi sejarah kain kiswah itu asalnya syair isinya. Nanti ketika datang Islam baru diganti dengan tulisan Al-Quran. Ada 16 jenis rumusnya, dikenal dengan bahar namanya. Ya, tawil. Tawilun lahurunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili. Al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali. Fakam tayyumuni ghazayilun uqayqali. Qataftuhu min wajzatin min fi'li hadha rajuli. Faqala la 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 faqad ghada muharwili. Wa wal walat wali wali wailali. Faqultu la tuwalwili. Fabayyinul lu'lu'ali. Qalat lawhina kadha in radidhul muqali. Kahatan kakailali. Tabtabuli. Coba ulangi. Ada madid, mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru min thaniyatil. Nah itu asalnya dari syair. Rumusnya 16 disebut dengan bahar namanya. Yang paling hebat syairnya,
paling bagus qasidahnya, maka akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah, lalu disebutkan pemimpinnya Amirus Syu'ara. Amirus Syu'ara, dulu Imra'il Qais namanya. Kegiatannya gitu aja tuh. Kegiatannya begitu. Tiap hari kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Weekend, foya-foya. Weekend, libur, cari tempat hiburan. Jadi kalau antum tiap hari kerja, akhir pekan cuman liburan, makan, minum, buang-buang uang, nah itu setengah jahiliyah. Itu setengah jahiliyah. Pamer, kerja, dapat mobil bagus, ya malam-malam cuman buat bisingin orang, panasin balapan sama taksi, bem, dipakai enggak? Nah itu jahiliyah.